Di sebuah kampung terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada cerita yang sudah turun-temurun tentang keberadaan makhluk halus. Penduduk setempat sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, hingga tak ada yang berani keluar saat senja mulai tiba. Para pendatang selalu diingatkan agar berhati-hati, namun banyak yang mengabaikan peringatan tersebut, dan mereka yang mengabaikan tidak pernah kembali dalam keadaan sama. Suatu hari, sebuah keluarga baru pindah ke kampung itu. Pak Arif, istrinya Bu Sari, dan anak mereka Dinda yang baru berusia 7 tahun. Mereka datang karena warisan dari keluarga jauh Pak Arif. Rumah yang mereka tempati terlihat tua dan menyeramkan, dengan halaman yang dipenuhi pepohonan besar. Namun, mereka tak peduli. Pak Arif merasa ini adalah kesempatan untuk mulai hidup baru. Malam pertama di rumah itu, Dinda sudah merasakan ada yang tidak beres. Ia mendengar suara tawa aneh di luar jendela kamarnya, seperti suara anak kecil yang tertawa terbahak-bahak. Ketika ia melihat keluar, hanya ada pohon besar yang seolah bergerak sendiri di hembus angin. Dinda segera kembali ke tempat tidur, memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuanya. Esoknya, Bu Sari pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Para warga memandangnya aneh, seakan ingin memberitahu sesuatu tapi tak berani. Seorang nenek tua yang menjual sayuran tiba-tiba mendekatinya. "Neng, hati-hati di rumah itu. Ada yang tidak beres sejak lama. Jangan keluar rumah selepas maghrib," ujar nenek itu dengan suara gemetar. Bu Sari hanya tersenyum canggung, menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti pendatang. Namun, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, suara-suara tawa dan bisikan-bisikan dari arah halaman semakin jelas terdengar. Lampu rumah sering mati mendadak, bahkan saat cuaca sedang cerah. Pak Arif mulai merasa tidak nyaman, terutama ketika ia mendapati jejak kaki kecil yang basah di lantai rumah setiap pagi, padahal tidak ada hujan. Suatu malam, ketika Pak Arif sedang bekerja di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan di pintu belakang. Awalnya ia mengabaikan, berpikir itu hanya angin. Namun, ketukan itu semakin keras dan terdengar semakin mendesak. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang pekat di luar. Tiba-tiba, dari pojokan halaman muncul bayangan anak kecil yang berdiri diam menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Arif tersentak mundur dan menutup pintu dengan keras. Ia tak bisa tidur malam itu. Paginya, Bu Sari menemukan segumpal rambut di teras belakang. Rambut yang terlihat seperti milik seorang anak kecil. Saat ia hendak membersihkannya, tiba-tiba suara tertawa keras terdengar dari dalam rumah. Seakan ada seseorang yang tertawa tanpa henti. Mereka sadar, kampung ini memang bukan tempat biasa. Ini adalah kampung tempat makhluk halus hidup berdampingan dengan manusia. Dan mereka tak suka keberadaan pendatang yang mengusik. Semakin lama tinggal di sana, semakin jelas bahwa mereka tak diterima di kampung itu. Suara-suara, penampakan, dan peristiwa aneh terus terjadi membuat keluarga itu hidup dalam ketakutan. Namun, tidak ada jalan keluar. Para penduduk pun tidak banyak membantu, seakan mereka sudah menyerah dan memilih untuk hidup berdamai dengan ketakutan. Hingga suatu malam, suara ketukan di pintu itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Pak Arif yang sudah putus asa akhirnya membuka pintu. Dan saat itu juga, wajah-wajah pucat dari makhluk halus kampung itu muncul di depannya. Tersenyum dengan tatapan mengerikan. Mereka hanya ingin satu hal, mengambil kembali yang telah lama hilang dari kampung itu. Ketenangan mereka yang telah terusik. Dan sejak malam itu, keluarga Pak Arif tak pernah terlihat lagi di kampung itu. Rumah mereka kosong, namun sering terdengar suara tawa dari dalamnya saat malam tiba. Para warga tahu, makhluk halus kampung itu sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sejak kepergian keluarga Pak Arif, rumah itu tak lagi dihuni. Para penduduk kampung memilih untuk menjauhi tempat tersebut. Setiap malam, orang-orang sering mendengar suara-suara aneh. Suara tawa, ketukan di pintu, bahkan tangisan yang terdengar samar. Semua sudah mengerti, makhluk halus di kampung itu sudah kembali mendominasi rumah tua tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian datanglah seorang pria bernama Pak Herman yang mendengar tentang rumah itu dari seorang kerabat jauh. Tanpa peduli dengan cerita-cerita horor yang sudah beredar, ia memutuskan untuk membeli rumah tersebut dengan harga murah. Baginya, kisah-kisah seram hanyalah mitos belaka. Pak Herman berpikir, selama ia tidak mengganggu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah pindah ke rumah itu, awalnya segalanya terlihat normal. Tidak ada kejadian aneh yang terjadi selama seminggu pertama. Pak Herman bahkan berpikir bahwa semua cerita yang ia dengar hanyalah karangan penduduk yang terlalu percaya tak hayul.
Namun malam ke-8 sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Pak Herman sedang membaca buku di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Ia mengira itu hanya masalah listrik. Tapi di luar dugaan, bayangan hitam melintas cepat di dinding ruang tamu, bergerak dari pojok ke pojok seakan-akan ada sesuatu yang berlari di dalam rumah. Ketika ia melihat lebih dekat, bayangan itu hilang begitu saja. Pak Herman menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalannya saja. Namun malam berikutnya keadaan semakin memburuk. Pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Awalnya, Pak Herman mengira itu hanyalah angin, namun suara itu terus berlanjut. Ketukan itu semakin keras, memecah keheningan malam. Dengan ragu, ia berjalan menuju pintu dan melihat melalui lubang intip. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi ketukan itu tidak berhenti. Merasa penasaran, Pak Herman membuka pintu. Tak ada yang berdiri di sana, namun angin dingin tiba-tiba menyapu masuk ke dalam rumah, seakan ada sesuatu yang tak terlihat melangkah ke dalam. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras, membuat Pak Herman terpaku di tempatnya. Panik, ia berlari ke kamar dan menutup pintu, mencoba tidur dengan harapan semua akan kembali normal di pagi hari. Namun ketika ia memejamkan mata, suara tawa anak kecil yang begitu akrab kembali terdengar. Suara itu perlahan mendekat ke arah kamarnya, diiringi dengan langkah-langkah kecil di lorong. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dengan tubuh gemetar, Pak Herman mengunci pintu dan bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Kali ini lebih halus, namun penuh ancaman. Tok, tok, tok. Pak Herman tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan detak jantungnya semakin cepat. Ketukan itu berhenti, suasana menjadi sunyi, namun perasaan takut tak juga hilang. Pak Herman mendengar napas berat seseorang di balik pintu, seakan-akan makhluk itu berdiri tepat di sana, menunggunya membuka pintu. Tanpa sadar, tubuhnya semakin merapat ke dinding, berusaha menjauh dari suara mengerikan itu. Lalu, dalam kegelapan, terdengar suara berbisik dari arah jendela, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Bisikan itu lembut, namun membawa teror yang mendalam. Pak Herman tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia meraih ponsel di samping tempat tidur dan menelepon seseorang, mencoba mencari bantuan. Tapi tidak ada sinyal. Saat itu suara-suara mulai mengelilingi kamarnya, tawa anak kecil, bisikan samar, dan suara langkah kaki di langit-langit. Seluruh rumah dipenuhi oleh suara makhluk-makhluk tak kasat mata yang seolah mengepungnya dari segala arah. Pagi harinya, Pak Herman ditemukan oleh seorang tetangga, duduk di sudut kamar dengan mata kosong, tangannya menggenggam erat selimut. Ia tidak bisa berbicara dan hanya memandang lurus ke depan. Rumah itu sekali lagi menjadi kosong dan cerita tentang keangkerannya semakin menjadi buah bibir di kampung tersebut. Penduduk kampung tahu rumah itu kini telah sepenuhnya menjadi milik makhluk-makhluk halus. Mereka yang berani mengusik akan menerima nasib yang sama seperti Pak Herman, hilang dalam ketakutan dan takkan pernah kembali normal. Ketenangan yang dicari makhluk-makhluk itu tak boleh terganggu lagi, dan siapapun yang masuk ke rumah tersebut tidak akan pernah bisa keluar dengan selamat.